Hari ini aku ingin baca bab ke-6, Kedatangan Ibu Mertua. Kalian bisa baca cerita ini secara penuh yang bertajuk Ku Balas Sakit Hatiku di Story On. Untuk lebih cerita menarik, jangan lupa di subscribe. Sore harinya, dia terbangun dengan badan yang sedikit segar. Segera dia menuju ke kamar mandi untuk berendam. Cukup lama dia berendam, membuat tubuhnya terasa rileks. Setelah merasa cukup, dia segera keluar. Di sore hari begini, ia ingin menikmati secangkir teh sembari duduk di gazebo dekat kolam renang. Rasanya pasti menyenangkan. Kinan segera turun dari kamarnya dan mendengar suara ribut-ribut di depan. "Kinan!" Seorang memanggil namanya. Begitu dia menjejakkan kaki tangga terakhir, Kinan menghentikan langkahnya. Ternyata yang datang adalah ibu mertua dan adik iparnya. "Ibu, ada apa?" tanya Kinan. "Kok ada apa? Kamu lupa sekarang tanggal berapa? Kok jatah ibu belum dikirim?" protes mertuanya. "Iya nih, Kak Kinan, uang jajanku juga udah habis. Aku kan mau nongkrong di kafe sama teman-temanku," sahut Aira, adik iparnya. Mereka kini duduk santai di ruang tengah. "Maaf Bu, apa Mas Akbar belum cerita kepada ibu?" "Cerita apa?" tanya mertuanya. "Mas Akbar sudah menentukan talak sama aku Bu. Kami bukan suami istri lagi, jadi ibu bukan tanggung jawabku." "Apa? Talak? Kamu serius?" tanya mertuanya. "Iya Bu, jadi untuk uang bulanan sebaiknya ibu minta langsung ke Mas Akbar. Kok bisa jatuhkan talak sama kamu? Pasti kamu gak becus jadi istri." Kinan menghela napas perlahan. "Aku yang minta Bu," jawab Kinan. "Kenapa?" "Mas Akbar selingkuh Bu, bahkan wanita itu sekarang sudah hamil besar." "Kak, kamu tahu dari mana?" tanya mertuanya grogi. "Aku lihat sendiri Bu, Mas Akbar juga sudah mengakui kalau wanita itu istrinya. Terus Akbarnya sekarang di mana?" Kinan menghela napas. "Entahlah, mungkin dia di rumah istri barunya. Apa ibu tidak tahu kalau Mas Akbar menikah lagi?" tanya Kinan. Masalah itu." Mertuanya terlihat gelisah. "Jadi selama ini ibu sudah tahu dan ibu menutupi semua ini dari aku?" tanya Kinan tak percaya. Melihat gagat mertuanya, dia langsung paham jika mertuanya terlibat dengan pernikahan kedua suaminya. "Bukan begitu Kinan, waktu itu ibu tidak punya pilihan. Wanita itu sedang hamil anaknya Akbar, jadi dia harus tanggung jawab," jawab mertuanya merasa tak enak. "Dan ibu merasakan itu semua dari aku. Akbar yang minta, katanya nanti Akbar sendiri yang akan cerita. Jadi Akbar memang sudah cerita ya?" tanya mertuanya. "Enggak, aku tahu dengan sendirinya." "Kenapa kalian harus bercerai? Anak itu kan sudah lama ditunggu," tanya sama Akbar. "Toh itu nanti jadi anakmu juga, nanti kalian bisa merawat sama-sama." "Apa ibu tidak memikirkan perasaanku saat mengatakan itu? Aku dan Nati Bu, Mas Akbar selingkuh. Dan mereka santainya ibu mengatakan aku harus merawat anak itu sama-sama," ujar Kinan dengan emosi. "Ya mau bagaimana lagi, kamu kan mandul. Akbar anak laki-laki ibu satu-satunya. Dia harus punya keturunan untuk meneruskan garis keluarga kami." "Tapi kan tidak harus dengan cara selingkuh Bu, masih ada cara lain. Lagian aku gak mandul. Kalian sudah menikah hampir 5 tahun dan belum dikaruniai anak. Apa nih kamu kalau bukan mandul?" "Iya nih Mbak Kinan, harusnya Mbak menerima Mbak Rachel daripada jadi janda. Siapa yang mau sama janda mandul?" ejek Aira. "Jaga mulutmu Aira, yang sopan sama orang yang lebih tua. Kinan berani kamu bentak anakku. Lagi pula yang dikatakan Aira memang benar. Siapa yang mau sama janda mandul kayak kamu?" "Aku tidak mandul Bu, aku sedang hamil," ujar Kinan. "Apa? Yang benar, jangan bohong kamu." Untuk apa aku bohong Bu? Terserah ibu percaya atau tidak. Allah itu pasti akalannya saja Bu, agar gak jadi dicerain sama Mas Akbar. Mandul aja belagu, ejek Aira. "Kamu benar ah, pasti dia nyesel udah minta cerai dari Akbar." "Tidak akan Bu, aku malah bersyukur. Itu karena kamu belum tahu saja," ucap Aira dengan senyum mengejek. "Belum tahu apa?" tanya Kinan. "Aira sudah, jangan diteruskan, ayo kita pulang." Mereka segera beranjak dan berniat menaik ke rumah Kinan. "Tunggu Bu," cegah Kinan. Mertuanya tersenyum sinis. "Apalagi, kamu bilang menyesal dan minta Akbar balik lagi sama kamu," ejek mertuanya. Kinan tersenyum tenang. "Bi Asih," teriak Kinan memagi pembantunya. "Ya Bu, ada apa?" tanya Bi Asih. "Tolong ambilkan koper dan barang-barang kemarin." "Baik Bu, koper apa Nan?" tanya mertuanya heran. "Barang-barang milik Mas Akbar yang masih tinggal di sini Bu. Tolong ibu bawakan sekalian. Aku tidak mau menyimpannya," tanya. Tak lama kemudian Bi Asih membawa sebuah koper besar dan 2 buah kardus. "Ini Bu barang-barangnya." "Terima kasih Bi." "Iya Bu, sama-sama. Silakan dibawa Bu, daripada aku membawanya ke tong sampah.
Keterlaluan kamu, Kinan. Status Akbar masih suamimu, dia masih punya hak di rumah ini. Sejak diketahuan berselingkuh itu kan talak padaku, sudah tidak punya hak apapun di rumah ini. Silakan barangnya dibawa. Anton, teriak mentuanya memanggil sopir Kinan. Mendengar teriakan yang begitu nyaring, Pak Anton yang minum kopi di dapur bergegas lari ke depan. Ya bu, ada apa? Saud Anton. Masukkan itu ke dalam mobil saya. Pak Anton masih terdiam sambil memandang ke Kinan seolah meminta izin. Saat Kinan mengangguk, Pak Anton baru berani mengangkat barang-barang tersebut. Kamu akan menyesal, Kinan. Ingat tuh. Kinan tak menggubris ocehan mentuanya. Dia kembali ke tujuan awal, melangkahkan kaki ke gazebo. Sembari menikmati secangkir teh, dia memikirkan semuanya, apa yang terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Dia tidak ingin menunda waktu lagi. Setelah keluar dari rumah Kinan, Bu Ana dan Aira menuju ke rumah Rachel. Bu, kita kemana sekarang? Kita ke rumah Rachel menghantar barang kakakmu. Sekalian minta uang belanja, jawab ibunya. Aira mengarahkan mobilnya menuju ke rumah Rachel. Mobil itu pemberian Kinan saat Aira awal masuk kuliah. Saat itu, Aira minta dibelikan mobil dengan segala upahnya. Ibu membujuk Kinan agar mau membelikannya. Tak lama kemudian mereka sudah sampai di tujuan. Akbar tiap ibunya begitu masuk ke rumah. Ibu, tumben kesini? Tanya Akbar. Dia terkejut mendengar ribut-ribut di depan, jadi dia begitu keluar. Memangnya nggak boleh, ini kan rumah Akbar juga. Dia yang beli, jawab ibu Anas Swat. Dia segera duduk di ruang tengah. Kok gitu sih ibu, jawabnya. Aku kan tanya baik-baik, ujar Rachel. Bibi terus Bu Ana. Bi Murni tergopoh-gopoh lari ke depan. Iya bu, ada apa? Tanya Bi Murni. Buatkan saya jus jeruk, sekalian bawakan camilan juga, perintah ibu Ana. Baik bu, jawab Bi Murni. Aku juga Bi, aku jus alpukat ya. Ya non, Bi Murni segera undur ke belakang. Rachel hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan mertuanya. Akbar mana? Tanya Bu Ana. Ada apa bu? Saud Akbar tiba-tiba muncul.